Halo Sobat Tamasya Tambah Kaya, sebelum nonton video ini, wajib diingat ya, apapun yang di-sharing dalam video ini hanya perspektif dari host dan bintang tamu. Tidak ada ajakan atau rekomendasi dalam investasi apapun. Thank you. Nah, gue mau tahu pandangan lu BBH ini 1 tahun ke depan gimana? After Bukalapak, Grab, Salim Group masuk, terus sekarang harganya udah kemahalan belum? Kemahalan atau enggak sih sebenarnya udah mahal. Udah mahal? Udah mahal, tapi bisa lebih mahal lagi. Gua beli itu kan di harga 170-an, gue inget. 170-an? 170-an, 177 lebih tepatnya. Bukan BEP, udah jadi sultan bro. Jadi sultan. Itu udah kali 60, kali Betul, 60 betul, ya betul, berarti ya? betul. Halo Sobat Tamasya Tambah Kaya, baik lagi di YouTube channel saya. Nah, sesuai request teman-teman ya, kemarin saya udah buat satu video yang satu saham naiknya sampai 60 kali lipat. Terus saya tanya tuh di akhir video, mau nggak kalau saya undang teman saya ini, namanya Andri Hakim, yang pernah saya interview sebelumnya, dan waktu itu pernah janji juga, kalau gimana saya undang lagi untuk bahas satu case saham ini ya. Ternyata saham ini gila banget sampai hari ini teman-teman. So, hari ini saya sangat bersyukur, karena saya dapat bisa ngobrol lagi sama beliau, di tengah kesibukan, tapi dia masih mau nih masuk di channel YouTube saya aja. Oke, langsung saja kita ngobrol sama beliau. Halo bro. Halo bro. Apa kabar? Baik, luar biasa. Pasti luar biasa bro. Kenapa? Karena BBHI saham yang lu pegang sampai hari ini naiknya dari yang terakhir kita ketemu nih hampir 50 lebih ya, 50-an% ya. Tuh, waktu itu 6 ribuan ya pas. Waktu itu 6 ribuan, sempat naik ke 10-an ribu. Tuh. Right issue hari ini turun sampai 5 ribuan, 6 ribu ya. Tapi right issue-nya ARA nih hari ini. ARA ya? Iya. Berarti portfolio tambah hijau dong? Hijau dong, hijau. Nah, masalahnya bro, semenjak kita post berdua, banyak netizen atau teman-teman gua, teman-teman lu pastinya juga nih, chat ke gua. Ada yang bilang, so thank you so much bro Tommy, bro Andri, karena udah beli dah cuan. Tapi ada yang nanya, harga sekarang ini udah kemahalan apa belum? Jadi ini gua langsung sikat aja nih bro. Oke, soalnya boleh, kan terakhir kan lu kita udah perkenalan background bro Andri segala macam. Nah kali ini gue lebih ke spesifik sahamnya karena banyak yang entusias gitu terhadap BBH ini. Nah gue mau tahu pandangan lu BBH ini 1 tahun ke depan gimana? After Bukalapak, Grab, Salim Group masuk, terus sekarang harganya udah kemahalan belum? Mungkin bro Andri bolehlah sharing sedikit karena bro Andri ini kan early investor dari BBH ini. Iya, oke. Nah kalau ditanya kemahalan atau enggak sih sebenarnya udah mahal. Udah mahal? Udah mahal, tapi bisa lebih mahal lagi. Oh, ini gue baru dengar nih, bisa lebih mahal lagi. Mahal lagi, Oke, kenapa tuh bro? Ya karena ceritanya masih panjang. Masih panjang. Jadi misalnya kayak contohnya, dia kan juga masih ngantor di tempat kita juga, yang di ASEAN Tower. Terus di situ pun mereknya masih Bang Harda, belum Alobank. Gitu. Masih BHI. Iya, masih BHI gitu. Terus juga nanti mungkin ada investor lagi mungkin ya. Mungkin ini mungkin 70% mungkin lah ya. Gitu. Jadi terus udah gitu ada aplikasinya juga belum launching. Aplikasi juga belum launching yang gitu. Alobank itu ya? Betul. Jadi ya ceritanya masih ada lah, masih ada. Jadi mungkin mahal tapi bisa lebih mahal. Masih ya, lebih mahal. Kayak Arto dulu kita bilang 10.000 udah mahal banget kan? Betul. Sekarang 19.000 per hari ini nih. Gila, gitu. berarti jadi masih bisa lebih mahal lagi. Itu pandangan bro Andri ya? Iya. Itu berapa lama ke depan tuh bro? Maksudnya analisanya bro gitu? Ya mungkin nggak cepet juga ya naiknya, karena saham kalau makin tinggi kan makin berat ya naiknya. Betul. Ya. Dulu mungkin sering ARA, tapi sekarang mungkin ya naiknya nggak secepat dulu lah. Ya paling mungkin setahunan kali, setahun 2 tahun ini dia setahun 2 tahun ini ya. Nah ini gue lihat kan portofolio lu udah naik signifikan nih bro. Sebelum kita bilang mahal apa enggak, lu ada target nggak nih? Buat exitnya mau targetnya itu di harga berapa untuk bro Andri sendiri nih? Sebenarnya dulu gue juga ada target ya, target kayak misalnya dulu mungkin BBHI 5.000 udah tinggi banget nih, tapi ternyata tembus kan? Iya tembus. 8.000 udah tinggi, tembus gitu loh. Nah jadi gue sebenarnya target itu nggak gue targetin. Jadi sampai dia ceritanya masih ada terus. Kalau ceritanya masih ada terus ya kita simpen terus. Berarti by the story ya? Iya betul. Dan lu masih percaya? Karena kadang tembus target gitu. Daripada misalnya kalau dulu gue targetin 5.000 gue jual, kan kita kehilangan sekarang. Iya nggak, profit tapi nggak sesignifikan. Iya betul.
Berarti kalau ibarat bayi nih bro, ini kan kita megang bayi, dan lu percaya bayi ini masa depannya itu masih cerah gitu ya? Betul. Berdasarkan dengan ekosistemnya, big playernya itu ya. Betul. Nah, cuman bro, sekarang kan BBHI itu kan di harga 6 ribuan ya? Iya, 6 ribuan. Gue pengen tahu nih bro, ada nggak analisa lu, misalnya Arto kan 10.000 sampai 19.000, di angka berapa gitu? Akan di 1 tahun ini gitu? Harusnya sih bisa ke atas 10.000, harusnya. Setelah right issue ini ya? Setelah right issue. Oke. Kalau misalnya ya cerita-ceritanya semuanya sesuai, plannya sesuai, bisa sih harusnya. Oke. So, mungkin gue pengen cerita sedikit dulu nih. Apa yang kita sharingkan berdua di sini, bro, very disclaimer. Oke, ya. Disclaimer ya, betul. Bukan berarti kita rekomendasikan. Betul. Yang kita sharingkan ini adalah perspektif kita, Iya, betul ya? betul. Karena Bro Andri ini praktisi, saya juga praktisi. Betul. Ya, ini berdasarkan analisa kita aja dan informasi apa yang kita tahu ya kita sharingkan. Tidak ada maksud apa-apa ya, bro. Iya. Buat teman-teman yang ingin invest ya tetap lakukan do your own research gitu. Iya, betul. Setuju ya, bro? Setuju. Nah, setelah BBHI ini, bro, gue lihat lu kan famous banget sekarang. Enggak lah, enggak. Ya, lebih famous dari gue nih. Enggak. Gue lihat, waduh, Instastory lu banyak yang gede, Telegram lu sampai pecah segala macam. Terakhir gue lihat lu beli supercar. Benar ya? Iya. Itu udah kayak beli kacang goreng ya. Enggak lah. Nah, kalau boleh tahu nih, bro, sekarang lu udah untung berapa puluh miliar di BBHI? Ada puluhan miliar ya? Ada mungkin hampir lah, Hampir ya? ada lah. Ya tapi kan ya adalah pokoknya. Gua aja belum. Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Ini takut nih dia sebutnya nih, karena takut di apa? Banyak orang yang minta sumbangan kali ya, bro. Karena luar biasa, saya sendiri aja belum pernah untung puluhan miliar. Ya. Berarti size-nya saya baru mau mengejar 2 digit miliar. Tapi kalau Bro Andri, Arto dan BBHI itu udah hit. Betul. Karena kena di 2 itu sih. Kena di 2 itu ya? Di 2 itu, betul. Langsung tiba-tiba meledak ya? Betul. Nah, bro, setelah BBHI ini, pasti banyak yang chat lu juga nih. Kira-kira potensial next nih, bank apa yang menarik untuk kita perhatikan? Atau selain sektor bank, ada nggak sih bro, sektor lain yang menarik juga yang bisa jadi turn around dari kayak BBHI ini gitu? Harusnya di sektor bank tahun ini masih ada sih harusnya. Tahun ini masih ada? Tahun ini masih ada. Karena OJK kan penambahan modal 1 T lagi nih tahun ini. Masih tambahan? Jadi tahun ini masih ada. Oke. Mungkin tahun depan udah nggak ada, tapi tahun ini masih ada. Berarti tahun ini masih ada, ibaratnya kisi-kisi the next BBHI ya, saham yang Ada mungkin mungkin ya. Betul. Kalau mungkinnya Bro Andri nih, udah 2 kali tembus makanya. Itu baru boleh kita analisa tuh teman-teman. Jadi meskipun Bro Andri ini nggak sebut kode sahamnya, boleh kita kira-kira kita cari puzzle-nya gitu ya. Puzzle itu kita susun nih kira-kira the next Arto atau the next BBHI itu saham apa kira-kira ya? Tetap di saham Bank Buku 1 sih. Ini udah dikasih clue-nya nih. Bank Buku 1, teman-teman. Jadi yang modalnya di bawah Buku 1 di bawah 1. Di bawah 3 T per tahun ini. Di bawah 3 T ya per tahun ini, iya. bro ya? Jadi boleh kita analisa nih teman-teman. Kira-kira biar kita bisa jadi the next Andri Hakim. Enggak lah, bro. Setelah itu kalau selain banking nih, bro, ada nggak yang menarik, bro? Maksudnya yang bisa jadi... Gua kalau selain banking sisanya cuma trading. Sisanya trading aja? Trading. Karena kalau saham-saham lain kan kayak komoditi itu kan ada siklusnya ya. Betul. Jadi gua nggak hold lama-lama. Pokoknya udah kena, udah untung lumayan ya udah gue jual. Udah untung lumayan gue jual. Biasa kalau untung lumayannya Bro Andri itu berapa? Ya, misal berapa persen lah, misalnya udah 20%, 30% udah jual. Tapi dalam jangka pendek gitu ya? Berapa bulan lah. Gue nggak pernah main sampai pendek banget sih. Gue biasa mainnya 2 bulan, 3 bulan paling cepet. 2 bulan, 3 bulan? 3 bulan cepet. Nah ini yang gue pengen tahu juga, bro. Lu kan holding powernya itu, holding stamina-nya itu panjang banget nih. Bisa nge-hold Arto sampai dari tahun berapa sih Arto? Arto dari 2019 akhir, kalau BHI 2020 akhir. Nah Arto kan kita ngomong Arto dulu nih, 2 tahun ya? 2 tahun lu hold dan untung 2000-an%. Betul. Lu bosan nggak sih bro? Misalkan ada orang yang mengatakan investing is boring gitu loh. Lu kan nggak ngapa-ngapain nih bro. Betul. Kita kayak... Nah ini ada quote dari Warren Buffett nih. Nah apa tuh bro? Warren Buffett tuh bilang investing itu harus bosen. Harus bosen? Harus bosen. Kalau lu nggak bosen artinya lu nggak do it right gitu loh. Lu nggak kerjain itu dengan bener gitu loh. Berarti memang the real investing harus is bosen. Boring gitu iya, ya? Harus lu sabar, tidur. Ya kayak Lo Keng Hong gitu lah, nahan lama gitu kan. ya?
Berarti pas memang lu invest di Arto BBHI itu bosan gitu maksudnya? Ya bosan, kadang dia lagi koreksi, ya udah sabarin aja, tungguin, santai. Yang penting kan lu tahu goal jangka panjangnya nih. Kira-kira gitu. saham ini kemana gitu? Iya, jadi kayak misalnya kita lari, ya capek istirahat dulu. Ya nggak apa-apa, biarin aja, nggak usah kita panik, nggak usah kita tegang gitu loh. Iya, iya. Yang penting kita tahu ceritanya masih panjang nih, masih ada ini, masih ada itu gitu. Ketika amit-amit ketika ceritanya sudah tidak ada, Baru nanti kita lihat, oh kayaknya dia udah puncak ya, udah peak gitu, udah ini baru mungkin kita di situ. mulai exit atau gimana ya? Iya, betul. Oke, ini clue yang cukup bagus nih untuk kita ikutin ya. Betul. Terus di tengah biasa kalau investasi bro, kan nggak bosan nih bro. Lu ngelakuin apa nih kalau bro Andri sendiri kesehariannya gitu? Ya gue mantau juga saham-saham yang lain. Nah gue sih sebenarnya ada beberapa account. Oh, ada beberapa account. Jadi account yang ini gue pakai hold yang memang paling gede sih. Nah ada juga gue account yang buat tradingin gitu loh. Jadi jadi beda. Jadi nggak. Jangan digabung ya? Iya, jadi nggak rusak harganya gitu. Betul, jadi kayak misalnya gue tahu nih BBHI misalnya bakal mau naik, ya gue di account trading gue ada tradingin juga gitu. Oh, jadi ketika misalnya lu nggak bisa dapet uang hariannya gitu, ada opportunity yang lu bisa bisa dapatkan, lu ambil ya? Iya. Wow. Jadi kayak misalnya lu tahu nih besok bakal keluar berita apa contohnya, ya lu ikut aja masuk juga pakai account kedua gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih bro, itu ngerusak mindset investing lu nggak apa? Enggak, karena gue udah ada yang budget yang investing segini gitu. Yang ini ya tambahan aja. Tambahan ekstra. Dan benar-benar nggak boleh digabung ya, bener ya? Bagusan dipisah karena kalau lu gabung rusak. Dan gue kalau trading tuh pakai margin. Oke. Iya, gue pakai margin. Agresif. Gue pakai margin. Jadi supaya nggak rusak juga harganya. Iya. Berarti tuh tanpa modal gitu. Iya, tanpa modal. Gitu. Tapi bisa cuan ya? Bisa cuan. Tapi kalau rugi ya lebih amsyong bro. Amsyong ya. Ini jangan diikutin guys, karena memang udah berpengalaman, makanya decisionnya bisa seperti itu gitu. Betul. Nah, gue tuh pernah ya pakai margin modal 0 untung 1-2 miliar pernah juga bro. Modal 0 untung 1-2 miliar? Iya. Itu dalam berapa lama itu bro? Karena gue pakai margin 2 hari lama, seminggu 2 minggu lah. Seminggu itu kan bisa? Seminggu gue jual dulu yang bagian margin, minggu depannya gue jual yang bagian yang dana ada sisanya. Itu bukannya kalau margin kan 3 hari udah bunga ya? Berarti itu udah kena bunga dong ya? Udah kena. Wow. Jadi 3-4 hari gue buang dulu yang margin yang sebagian besarnya. Iya. Kan sisanya lu dapat kayak free kan, saham free kan jadinya kan. Yang saham free-nya minggu depannya lagi. Oh. Itu tolong jangan diajarin bro. Itu sangat risiko ya. Iya, nanti gantung diri di pohon toge. Karena itu cuman ada analisanya, ada informasinya, bagaimana Andi ambil keputusan betul. Baru bisa seberani itu ya. Betul. Tapi memang bicara soal gaya investasi lu ini memang sangat agresif sih. Agresif. Karena lu beli ketika saat orang belum melihat saham ini, lu udah masuk duluan. Iya, betul. Bagaimana sih manajemen risiko lu bro? Justru awalnya gue di BHI emang masuknya awalnya kurang banyak. Karena tadinya kan mau jadi private sebenarnya awalnya BHI ini. Oh, berarti ini maksudnya jadi private itu dari public? Dari public tadinya dia mau jadi private awalnya infonya. Gitu ya? Iya. Oh. Jadi pas diakuisisi CT itu dia awalnya mau jadi private tadinya. Oke. Berarti gitu. Jadi gue memang gue masuk nggak gitu banyak sebenarnya. Tapi kan sekarang jadi banyak asalnya. Iya, gue ada averaging, gue ada beli lagi di atas. Lu beli lagi gitu ya? Beli di harga atas. Tapi masih cakep sekarang harganya ya? Iya, gitu. Oke. Setelah selain jadi private atau itu? Selain jadi private, dia awalnya itu paling jadi Bank Mega Digital infonya. Jadi jadi gue lihat tuh prospeknya ya masih oke, tapi nggak sebesar sekarang gitu. Jadi rencana tuh gue beli tadinya nggak terlalu besar, terus nanti kalau udah jadi Bank Mega Digital ya gue jual gitu. Tapi ternyata prospeknya jauh lebih bagus, nggak jadi private, dan ternyata dia jadi merek baru sendiri, entitas tersendiri yaitu Alobank itu. Iya. Jadi berubah signifikan dari dari plan awalnya. Dari plan awalnya betul. Meskipun tapi dari situ keputusan lu menjadi lebih baik dong, karena jadi ceritanya itu lebih baik. Betul. Karena banyak big player, raksasa masuk juga gitu ya. Iya, betul. Gila. Berarti
pas awal lu masuk target lu berapa tuh? Mungkin kayak 1000-an, 2000 udah exit. Dulu pas gua beli itu kan di harga 170-an, gue inget. 170-an? 170-an. 177 lebih tepatnya. Waktu itu lu belum kasih tau gue ya? Belum. Iya, iya. Gua beli di harga 177. Nah, begitu udah rumornya keluar tuh kemana-mana, Iya. mulai naik. Dia naik kalau nggak salah awalnya dari 100-an itu jadi ke 800. Terus. Langsung ke 800? Iya, karena dia arah gitu. Oh, oke. Tapi dari 800 itu dia sempat turun juga, drop Oke. ke 600-an kalau nggak salah. Terus lu beli lagi? Terus cuman gue nggak panik, gue tetap diemin. Orang-orang udah panik tuh. Kirain kenapa gini ya? Iya, Takutnya- kenapa orang pada mulai panik. Nah, gue nggak panik. Oke. Akhirnya dia malah naik lagi ke 900-an apa ke 1000 gitu. Gila. Itu waktu lu beli volumenya gede nggak bro? Kecil. Karena gua cek Tapi yang gue pelajarin ya selama ini dari Arto sama BHI, semua perusahaan yang beggar itu tuh semua perusahaan yang kecil, yang maksudnya nggak terlalu liquid sebenarnya. yang kurang liquid gitu ya? Betul. Oke, berarti pas lu beli itu susah nggak ya tiap hari lu nyicil-nyicil gitu ya? Betul, ya. Kalau nggak arah gitu ya? Betul. Kalau gua ini pasti langsung jebret naik, ya. Berarti lu cicil terus, Cicil terus. Karena gue cek saham history harganya itu hampir mati bro. Betul. Yang 50, yang lu cek yang misalnya 50 itu sebenarnya itu karena dia kena right issue, jadinya harganya turun. Sebenarnya harganya itu waktu itu sekitar 150-160 waktu itu. Tahun berapa tuh? Oh masih tahun sebelumnya? Iya, 2 tahun lalu itu sebenarnya 150-160. Dia kan turun gara-gara right issue, jadi average-nya jadi 50. Jadi 50. Berarti sebelum reisu tahun 2020 dia reisu tahun berapa? Karena si CT itu beli kita itu dari harga rata-rata per 3 bulan. CT itu beli di harga 159 kalau nggak salah. Average-nya gitu ya? Iya, karena dia hitung average 3 bulan itu harganya jatuh di angka 159. Oke. Jadi makanya dia akuisisi di harga segitu. 159 dibeli hari Nah, ini. gua sendiri beli di 177. 177? Iya. Gila. Nah masalahnya si CT ini kan dibeli 159 bro. Hari ini kan 6 ribuan. Iya. Itu bukan BEP lagi. Bukan BEP, udah jadi sultan bro. Jadi sultan. Itu udah kali 60 ya berarti ya. Betul. Waktu itu valuasinya paling 500 miliaran. Sekarang udah hampir 100 T bro. Kemarin 10 ribu, ya lebih dari 100 T malah. 100 T, iya. Dalam setahunan doang, setahunan setengah. Jadi ini nih bro, yang saya belum pernah merasakan. Belum merasakan yang kayak dari tiba-tiba market cap yang 600 miliar jadi 100 T nih. Betul. Jadi saya mau belajar banyak nih sama Bro Andri. Siapa tahu the next Arto atau BBHI langsung kecipratan. Jadi langsung Semoga. Iya, ini videographer kita itu matanya dari tadi nggak nyantai bro. Dia kayak ngeliat uang nih. Karena dia sendiri beli banyak nih ceritanya. Nah, kita lanjut lagi bro. Setelah BBHI, Arto gitu bro. Sekarang kan lu invest kemana aja gitu? Dari uang lu itu, lu ada nggak misalnya invest ke kripto? Karena kripto ini kan hasilnya Kripto juga jujur menggiurkan gitu. enggak, gue pernah cuman coba dikit-dikit karena menurut gue susah ditebak. Susah arahnya gitu ya? Arahnya susah ditebak, jadi gue nggak gitu invest ke kripto. Selain Gue cuman gue cuman saham atau nggak forex sih. saham atau forex? Iya, betul. Iya, aku sering lihat lu post juga sih yang forex ini. Iya, betul. Itu gila juga ya? Itu gila juga. Makanya gue juga bingung, gue belum masih mau pelajarin bro. Kenapa yang lu masuk, yang industri yang lu masuk itu, kenapa gila-gila semua? Ya itulah, tapi high gain high risk lah. High gain, high risk ya? High gain high risk. Ada nggak bro, advice lu buat teman-teman nih yang caranya kan mereka nggak berani nih, seberani lu maksudnya, lu kan berani banget untuk masuk ke high risk high gain kan. Nah kalau Keng Hong gue lihat tuh videonya, dia cuma berani yang aman, high gain, low risk. Betul. Nah tapi kalau lu yang high risk, high gain kan, itu gimana sih prinsip lu bro? Menurut gua lu pas masih muda lu harus berani bro. Karena resiko lu tuh masih jauh gitu. Nah kalau nanti kalau lu udah tua dan duit lu udah banyak, tugas lu itu mengamankan aset. Setuju. Sekarang pas kita muda itu tugas kita itu cari aset sebanyak mungkin, tapi dengan ya harus berani ambil resiko. Tapi diperhitungkan juga. Ada manajemen risknya lah, itu diperhitungkan.
Setuju sih, karena ketika dulu pas gue mulai nih bro, pas masih modalnya kecil nih, gue juga gila, maksudnya. Iya, harus berani lah. Harus berani betul, kan? Betul. Harus berani, gue ambil resiko, berani invest 70%, dana daruratnya mungkin kecil nggak apa-apa gitu. Tapi semakin uang gue besar gitu kan, plannya sudah makin banyak, udah mau menikah nih bro, udah mau berkeluarga, mainnya lebih safe. Lebih safety, betul. Iya, betul, karena betul. sudah ada uangnya nih, biar lebih aman gitu ya. Betul. Gitu teman-teman ya, jadi manage risk by Andri Hakim gitu. Nah soalnya ada juga nih quote nih, soalnya billionaires itu jadi billionaires karena dia put resiko itu senilai miliuner bro. Billionaires jadi billionaires? Karena dia resiko uang miliaran. Oke. Gitu. Nah millionaires itu dia jadi miliuner karena tuh dia resiko uang yang mungkin juga banyak gitu loh. Iya. Nah tapi kalau orang kayak orang yang biasa-biasa aja, dia tuh nggak mau taruh resiko buat jadi kaya, ya nggak bisa bro. Ini gue setuju banget. Kenapa yang kaya semakin kaya? Kenapa yang orang tajir itu mengambil resiko gitu ya? Betul. Karena orang yang lagi nyantai-nyantai aja, yang yang comfort zone yang duduk di situ aja, yang mereka nggak berani mengambil resiko bro. Ya udah, hidupnya mungkin sorry nih, ya gitu-gitu aja kan. Tapi kenapa Andri Hakim ini segila ini gitu lah. Karena dia berani mengambil resiko. Orang beli, betul. Orang bilang Arto itu, waktu itu Bang Artos. Nggak dulu bagus. Gorengan bro, orang bilang lu ngapain beli saham gorengan gitu. Gua nggak peduli. Nah itu memang peduli. Karakter lu kali ya maksudnya. Iya. Gua nggak peduli. Gua tuh nggak pernah ikut saham apa. Orang bilang saham ini bagus, saham ini bagus, enggak. Gue semuanya analisa sendiri. Berarti lu punya pendirian sendiri ya? Betul. Nah itu tuh meskipun kita udah sharing nih bro, takutnya kan ada orang telan mentah-mentah. Minimal ya punya inilah, punya analisisnya sendiri ya, bro. Betul, harus bisa analisa sendiri. Punya gitu. tesisnya harus sendiri. Harus ada reasonnya kenapa lu beli saham ini, lu harus punya alasan tersendiri. Alasan tersendiri ya? Jadi kalau turun pun lu tenang. Itu, setuju banget. Itu. Iya. Terus mungkin ini last kali bro, last 2 kali ya. Oke. Tadi kan lu sempet nih bilang, cerita BBH ini masih panjang nih. Panjangnya itu seberapa dulu? Mungkin kasih tahu setahun 2 tahun ya? Setahun 2 tahun mungkin masih bagus. Setahun 2 tahun mungkin masih bagus ya. Terus gue pengen tahu nih, lu ada sempat ngomong ada investor mungkin ya. Mau jawab apa nggak jawab terserah lu. Atau clue. Kayaknya nggak gitu. bisa nih. Kalau investornya nggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti ini menarik banget. Kayaknya tapi mungkin gitu ya bro ya. Mungkin ada ya, mungkin masih ada lagi. Mungkin masih ada lagi ya. Mungkin. Ya. So ini sih saya justru deg-degan bro. Karena excited dengar insight dari Bro Andri gitu ya. Mungkin satu lagi nih bro. Boleh. Ini lebih ke ini sih, lebih ke personal, lebih ke karena gue ngikutin Bro Andri, udah kenal setahunan nih bro. Gue lihat kan masih muda. Ini udah bentar lagi ke ratusan miliar, bahkan udah triliuner nih bro Andri goalnya ya. Oh triliuner masih jauh, triliuner masih Lu kan jauh. mau masuk Forbes ya? Gue lihat di Semoga. Amin. Kira-kira Bro Andri ini sekarang udah berkeluarga belum? Belum, berkeluarga belum. Berkeluarga belum ya? Belum. Saat ini posisinya masih single atau enggak nih bro? Kebanyakan cari duit mulu bro, jadinya single. Nah itu, buat teman-teman nih yang masih cewek ya, terutama ya cewek, masih single ya, ini Bro Andri Hakim ini udah kelihatan nih. Aduh. Mukanya cerah, dompetnya hijau malah ya, karena tiap hari portonya naik. Uang udah ya bisa kita hitung sendiri lah dari kenaikan saham-saham yang dia pegang gitu. Kita mau tunggu apa lagi nih? Jadi Bro Andri ini, tapi sempat pengen ini nggak bro? Masih sambil cari nggak gitu? Ya sambil nyari lah. Sambil nyari ya? Ya ini kesempatan tepat nih. Jadi karena sambil nyari, buat teman-teman mungkin boleh follow Instagramnya Bro Andri Hakim ya. Boleh. Dan gue lihat nih lucu loh bro. Tuh punya foto Instagram profile itu di mana? Itu fotonya di mana? Yang itu di Utah. Di mana? Di Utah, di Amerika ya. Di Amerika kan? Di Amerika. Gue liat lu tunjuknya itu ke atas. Bener To the moon. Itu, makanya gue liat lu begini bro. Lu foto kayak jadi presiden dan lu tunjuk ke atas. Secara nggak sengaja nih bro. Lu kan udah pasang lama nih. Apa yang lu invest itu to the moon semua. Amin. Ini teori gue aja karena melihat lu gitu kan. Karena gayanya ini keren banget. Satu terus tunjuk ke atas gitu. Lu langsung kepikiran, wah ini kayak seperti apa yang Bro Andri invest ini. Misalnya BBHI kena dia pegang to the moon. Arto kena dia pegang to the moon gitu. Dulu itu juga fotonya kan udah lama. Itu gara-gara Jokowi juga lagi ini. Apa tuh? Lagi pemilihan presiden, kodenya yang nomor 1. Jadi gua bilangnya 1 gitu loh sebenarnya intinya itu secara sih. tidak sengaja dan lu langsung ini ya.
Oke, ini kan nggak kerasa udah 20-an menit nih, bro. Gue ada ini nggak sedikit pesan kecil nggak? Atau apa sih yang pengen lu nyampain ke investor dari yang sebanyak orang yang DM lu, ada nggak yang lu pengen nyampain? Maksudnya jangan cepat kaya atau gimana? Harus ya itu sih kayak yang tadi kita ngomong harus take risk ya. Take risk Soalnya risk is what you pay for opportunity gitu loh. Wow, oke. Itu lu mau dapat peluang gede lu harus berani taruh risiko. Tapi tentunya jangan pakai uang dapur lah, pakai uang dingin lah, uang yang kita udah sisihkan gitu loh. Oke. Tuh karena tanpa investasi nggak bisa lah. Jadi menurut lu, ya gue percaya sih karena banyak orang di lingkungan gue, hampir semua yang make money, tapi lebih kayanya itu karena investasi. Betul, sama lah lingkungan gue juga. Sama ya? Gue juga, sama. Dan take risk. Sama, take risk. Betul. Iya, itu gue setuju banget sih, bro. Betul. Ada lagi nggak, bro? Paling itu aja sih. Itu aja ya? Wow, thank you so much, bro. Siap. Udah terasa kita ngobrol bentar ini udah hampir 30 menit. Iya. Dan ini udah kedua kalinya nih. Iya, Gue iya. benar-benar thank you buat waktunya di tengah kesibukan. Karena Bro Andri ini juga ngantor ya, masih ada perusahaan lain. Mungkin kalau ada ketiga kali lagi, masih oke? Oke dong, buat Bro Tommy mah oke terus. Ini nih, sangat support, bro. Ya, gue doain sukses terus. Salam cuan. To the moon terus ya, bro ya. To the moon terus. Oke, thank you teman-teman. Saya ingatkan lagi sekali lagi bahwa ini adalah disclaimer ya. Apa yang kita sampaikan adalah perspektif dan pengetahuan kita masing-masing gitu. Jadi tidak ada rekomendasi atau saran apapun untuk teman-teman ikut kita gitu. Ini hanya sebagai manfaat kalau ada informasi penting buat teman-teman. Itu saja yang ingin saya ucapkan. Semoga bermanfaat. Salam tambah sehat, tambah kaya. Sip. Thank you.